Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Presentasi yang bagus ya hari ini. Di sini akan saya cek makalahnya ya, kelompok 1. Nah, bisa dilihat? Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Ini makalah kelompok 1. Untuk yang lainnya kalian perhatikan ya, karena untuk kelompok selanjutnya diharapkan tidak ada kesalahan seperti ini lagi. Turun aja dong. Sedih lah. Halo? Ya, Bu. Ya. Oke. Di sini untuk judul, harusnya sebelum judul diberi kata makalah ya. Kemudian seluruh makalah itu harus menggunakan font Times New Roman. Kalau untuk judul khusus judul saja itu 14 ukurannya. Kemudian setelah judul diberi keterangan disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah umum bahasa Indonesia. Baru setelah itu ditulis nama dosen pengampu. Nah, kemudian logo. Nah, ini di sini kesalahannya tidak menggunakan font Times New Roman keseluruhan makalahnya. Jadi ada yang menggunakan Calibri, ada yang menggunakan Times New Roman. Jadinya nggak selaras. Nah, ukurannya juga harus 12 semuanya. Selain judul ya. Kemudian marginnya juga 4-3-3-3. Jadi 4 itu yang sebelah kiri, kemudian 3 itu atas bawah dan sebelah kanan. Ukuran kertasnya A4 spasi 1,5 dan harus rata kanan kiri, jangan hanya kiri saja. Jangan lupa beri nomor halaman. Kemudian ini untuk nama, nama ini tidak perlu di bold dan harus ini juga harus Times New Roman fontnya dan ukurannya 12. Ini dosen pengajar atau dosen pengampu letaknya bukan di bawah tapi di atas logo. Kemudian, nah ini keterangan Institut Teknologi Tangerang Selatan. Harusnya ini dimulai dari ke yang khusus, bukan dari yang umum. Khusus dulu, baru umum. Nah khususnya itu apa? Prodinya dulu. Prodi, karena ini gabungan ya, jadi benar prodi gabungan. Kemudian dilanjutkan dengan fakultasnya. Fakultas apa? Setelah itu masukkan institutnya. Baru tahun pembuatan. Kemudian untuk abstrak, abstrak ini tidak boleh lebih dari 250 kata. Jadi kalian harus cek lagi, nggak boleh terlalu banyak. Tapi kalau kurang dari itu nggak apa-apa. Nah, di sini ada kesalahan berbeda-beda. Ini harusnya ada tanda hubung, karena dia berupa pengulangan atau reduplikasi. Kemudian di sini topik yang dibicarakan koma, ini harusnya tambahkan kata yaitu agar kalimatnya jelas. Kalau seperti ini kan jadi tidak jelas. Dalam hal ini ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang bicara, seperti itu. Jadi tambahkan yaitu untuk memperjelas kalimat. Kemudian selanjutnya di sini ada akibatnya. Nah, akibatnya ini harus menggunakan tanda koma. Karena dia merupakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu harus menggunakan tanda koma setelah konjungsi itu. Kemudian ada kata yaitu. Yaitu. Nah, yaitu ini sebelumnya juga harus diberi tanda koma. Jadi ragam bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu, jadi koma dulu ya. Di sini ada topik. Topik itu bukan pakai C tapi pakai K. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian yaitu, ada yaitu lagi di sini, harus menggunakan tanda koma. Terus yang selanjutnya dilihat dari topik pembicaraan ragam bahasa menjadi rasional. Nah, ini ragam fungsional ini kenapa bisa ada titik di sini? Seharusnya ini apa ini? Ini di sini titik, terus di sini juga titik. Harusnya ini koma ya. Nah, ini tolong perhatikan lagi. Perhatikan titik komanya.
Kemudian kata kunci ini harus bold. Kelompok 1, paham ya? Kesalahannya? Paham, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk kata pengantarnya. Di sini ada kata sholawat. Sholawat ini dia tidak baku. Kenapa? Dia merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Jadi penulisannya bukan sholawat lagi, bukan pakai SH. Karena penulisan dalam bahasa Indonesia tidak ada penulisan SH seperti itu. Langsung. Jadi di bakunya adalah selawat. Seperti itu. Kemudian ini tentang dalam makalah ini kami mencoba untuk menjelaskan tentang pengertian bahasa, ragam bahasa. Nah, ini bahasanya tidak perlu kapital karena untuk menjelaskan apa kapital di sini. Jadi nggak perlu kapital ya, seperti itu. Kecuali bahasa Indonesia, nah itu harus kapital. Sedangkan ini tidak ada nama yang mengikuti, jadi tidak perlu kapital. Kemudian di sini dan ya. Dan ini tidak boleh di awal kalimat. Kenapa? Konjungsi dan itu merupakan konjungsi antar kata. Jadi ketika dia menghubungkan kalimat itu tidak bisa. Jadi dia harus menghubungkan antara kata satu kata dengan kata yang lain seperti itu. Jadi tidak boleh di awal kalimat. Nanti ini diganti. Sekiranya tidak ada di awal dan tidak ada di awal. Oke, selanjutnya. Nah, untuk daftar isi, ini harusnya warna hitam ya, jangan warna biru. Kemudian, pendahuluan. Nah, ini tipe. Perhatikan ya yang tipe-tipe. Kemudian salah titik koma juga harus diperhatikan. Jadi gini, kalian boleh copy paste dari internet. Tapi harus diperhatikan lagi. Jangan asal copy paste, tapi harus diperhatikan tanda bacanya, kemudian kalimatnya. Jadi kelihatan kalau itu rapi, seperti itu ya. Nah, di sini kata namun. Nah, namun ini konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu harus menggunakan koma setelahnya. Berarti setelah kata namun, itu pakai tanda koma. Kemudian, ini akhirnya bias diterapkan. Apa nih? Bias diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Nah, ini diperhatikan lagi, ini maksudnya apa? Kenapa ada bias di sini? Kalian perbaiki lagi. Kemudian lapisan masyarakat. Ini tipe ya. Kemudian di sini ragam bahasa merupakan variasi. Nah, ini di sini tidak perlu menggunakan di sini karena di sini ini fungsinya untuk apa? Untuk keterangan nggak bisa, untuk subjek nggak bisa, karena kalau ada di sini kalimatnya jadi tidak efektif karena tidak memiliki subjek. Ketika di sini dihapus, berarti jangan menggunakan tanda kalimat pernyataan. Jadi gunakan kalimat pertanyaan seperti nomor 2 dan 3. Pakai apakah atau apa. Nah, ini kalian juga harus ini ya, paralel. Jadi kalau pakai apakah 1, 2, 3 harus apakah semua. Kalau pakai apa dari 1, 2, 3 pakai apa. Kemudian kalau bagaimana pakai bagaimana semua. Nah, kalian ini perhatikan dulu dia masuk kuantitatif atau masuk kualitatif. Jadi kalau untuk makalah kuali saja ya. Jadi pakai apakah saja kayak gitu. Kemudian tujuan. Nah, ini tujuannya ada 4, sedangkan rumusannya ada 3. Jadi kalian harus perhatikan lagi ini. Tujuan harus sama dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuannya juga harus ada 3. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya. Bisa, Bu, ya. Bentar ya. Ini saya lobet.
Bentar. Oke, saya lanjut. Kemudian manfaat sudah benar. Nah, sekarang masuk ke pembahasan. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan makhluk hidup untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, ini masuk ke paragraf ya. Tapi paragraf tidak boleh satu kalimat, harus lebih minimal 3 kalimat. Jadi nanti ini digabungkan saja atau ditambahkan lagi kalimatnya. Kemudian menurut Owen dalam Setiawan. Nah, ini saya lihat semua rujukannya yang ada di dalam pembahasan atau dalam makalah ini tidak ada di dalam daftar pustaka. Setiawan ini saya lihat tidak ada di rujukan. Jadi kalian merujuk fungsi rujukan daftar pustaka itu untuk mengetahui rujukan apa saja yang kalian pakai di dalam makalah kalian. Tapi di sini dalam makalah ini kalian menggunakan Setiawan, tapi di dalam daftar pustaka tidak ada. Ini harus ada keselarasan ya antara apa yang dirujuk dan yang ditampilkan di daftar pustaka. Nah, ini tidak ada. Kemudian ada bahasa asing di sini. Nah, bahasa asing atau istilah asing itu harus menggunakan tanda miring, huruf miring, bercetak miring. Jadi nanti ini dibetulkan lagi, harus cetak miring. Ini sama ya, menurut Keraf dalam Semara Paradipa, ini harus ada di rujukan, tapi saya lihat ini tidak ada di rujukan. Kemudian ini juga, Hasan Alwi juga tidak ada di rujukan. Jadi perbaiki lagi ya rujukannya. Kemudian ini kesimpulan ini hapus aja karena kalian harus langsung menyimpulkan, tidak perlu pakai subjudul lagi, langsung saja disimpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Nah, ini juga tidak ada rujukan ya. Kemudian perhatikan lagi kalimatnya. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Nih, sebelum yang itu tidak boleh koma. Kenapa? Yang itu untuk menghubungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Kalau kalian memutuskan dengan tanda koma, otomatis kalimatnya menjadi tidak efektif. Jadi kalian perhatikan lagi ini kalimatnya, nanti dirubah. Dan jelasnya ini, Batchman ini juga tidak ada di dalam daftar pustaka. Kemudian Subrianto sama juga tidak ada dalam daftar pustaka, nanti harus dimasukkan. Kemudian ini ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian. Nah, tadi sudah saya jelaskan, koma tidak boleh ada di depan yang, karena yang itu kata hubung. Kemudian, dua masalah pokok. Oh, ini tipe. Tipe juga jangan sampai keliru. Terus ini bahasa baku dan tak baku. Ini harus pasti. Dalam situasi resmi, nah ini, dalam situasi resmi kenapa harus titik? Nah, ini bukan kalimat efektif ya, karena tidak ada subjek, predikat, objek. Sedikit sekali kalimatnya, jadi tidak perlu titik, nanti diperhatikan lagi dan diperbaiki lagi. Ini harus pakai titik atau pakai koma, atau tidak perlu pakai tanda titik atau koma. Seperti itu. Kemudian, sebaliknya dalam situasi resmi ini sama, harus spasi. Terus ini seperti di rumah, di taman, atau pasar, kita tidak menuntut menggunakan bahasa baku. Ini juga diperhatikan lagi spasinya. Dan itu sudah saya kasih keterangan ya. Kemudian ini tipe ya, keperluannya. Tipe. Terus Subarianto juga tidak ada dalam rujukan. Faktor, ini tipe. Jadi harus pakai faktor, bukan faktor. Kemudian ini di bawah ini bukan koma ya, pakai tanda titik karena sudah kalimat, sudah masuk ke akhir kalimat. Akhir kalimat itu harus titik, bukan koma. Koma itu digunakan hanya untuk jeda dalam kalimat. Seperti itu. Ini saya terlalu cepat nggak menjelaskannya? Halo? Enggak, Bu. Iya, Enggak, Bu. Pas. Pas, Bu. Oke, saya lanjut. Di sini singkat, jelas, dan dengan intonasi volume. Apa nih? Beri tanda koma. Oh, ini dulu. Setiap daerah memiliki daratan yang berbeda-beda, seperti wilayah di daerah pantai.
Pegunungan yang biasa, oh ini jangan gunakan konjungsi. Jangan gunakan koma, gunakan konjungsi. Nah, ini maksudnya, dan setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah di daerah pantai dan pegunungan. Jadi ini kan hanya ada 2 jenis ya. Kalau ada 2 jenis hal, itu tidak perlu pakai koma. Jadi pakainya dan. Yang pakai koma itu misalnya ada 3 atau lebih. Misalnya untuk menjelaskan bunga mawar yang berwarna merah, koma hijau misalnya, koma putih, koma kuning, koma dan lain-lainnya. Nah, itu baru pakai koma. Kalau hanya 2 tidak perlu pakai koma, tapi pakai dan saja. Seperti itu. Kemudian, ini cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dan dengan intonasi volume suara. Nah, ini berikan tanda koma ya untuk urutan seperti yang saya bilang tadi. Kalau ada urutan 3, berarti komanya ada 3. Dan sebelum dan kan terakhir ada dan. Nah, itu harus pakai koma juga. Seperti itu. Kemudian di sini berbeda-beda dengan daerah kemungkinan padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasi yang sedang berdekatan. Ini jadikan satu paragraf ya dengan atas, karena tadi sudah saya jelaskan tadi, paragraf itu minimal terdiri dari 3. Seperti itu. Jadi kalau terlalu sedikit atau satu kalimat itu bukan paragraf namanya, tapi itu kalimat. Kemudian, ini selain faktor yang disebut ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman. Nah, sebelumnya ini kan dijelaskan tentang faktor ya, faktor ragam bahasa tentang sejarah, demografi, dan lainnya. Kemudian di sini ada tentang faktor ragam bahasa yang juga terjadi perkembangan zaman. Tapi di sini tidak dijelaskan secara rinci, hanya dijelaskan sebagian saja. Nah, ini kalau menambahkan penjelasannya, maksudnya bagaimana tentang perkembangan zaman. Ragam bahasa yang terjadi karena perkembangan zaman ini jelaskan lagi lebih detailnya. Kemudian, berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4. Yaitu sebagai berikut. Nah, ini penggunaan tanda titik dan koma tidak tepat. Ini titik ya. Di 4 titik, terus yaitu titik. Nah, ini sebelum yaitu bukan titik, jadi harusnya koma. Dan ini tidak perlu koma lagi setelah itu, setelah yaitu. Kemudian ini titik. Setelah berikut ini titik ya. Oke. Kemudian lanjut. Ini kata lihat. Kata lihat ini tidak perlu. Jadi untuk perujukan kata lihat ini tidak perlu, langsung saja namanya dan tahun serta nomor halaman. Tapi sekali lagi ini tidak ada dirujukan. Jadi kalian harus merujuk dengan tepat dan dengan benar. Kemudian mewamai apa ini? Ini tipe. Jadi diperhatikan lagi. Terus untuk tabel ini ukurannya 10 saja, jangan besar-besar. Jadi 10 aja, terus dikecilkan lagi tabelnya, disesuaikan, dirapikan lagi. Nah, ini juga ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Ini jangan gunakan titik, karena antara kalimat ini dengan yang ini satu kesatuan, karena ini menjelaskan tentang kalimat ini. Jadi pakai tanda koma saja. Seperti itu. Kemudian menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit. Apa ini? Nah, ini kan menunjukkan ciri-ciri ya. Jadi kalian beri tanda, misalnya A, B, C, atau tanda yang menunjukkan poin-poin, terserah. Jangan dibuat seperti ini, nanti bingung bacanya. Diberi poin-poin lagi. Kemudian selanjutnya, ini kebaikan tipe diperbaiki lagi. Kemudian ini jadikan satu paragraf ya. Kalimat ini dijadikan satu paragraf dengan ini, dengan sebelumnya. Diperbaiki lagi. Kemudian ini seperti yang saya jelaskan tadi, istilah asing harus dicetak miring. Jadi ini harus miring ya. Terus ini kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa. Ini harusnya koma, bukan titik.
tata bahasa, kosakata, dan lafal. Ini perhatikan lagi seperti ini. Kalau jangan ada salah-salah lagi ya. Untuk koma, titik. Kemudian ini juga masih merupakan koma yang salah. Koma bisa dicek lagi, koma, terus ada tipe. Salah ini, koma. Kemudian dalam hal ini juga titik. Kemudian ini huruf kapital di awal dan diberi koma setelah kata ini. Nah, ini harusnya huruf kapital ya, dan titik. Kemudian selanjutnya, ini juga, ini tipe sosial, harusnya sosial. Kemudian selain itu, ragam bahasa, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan. Ini digabung saja dengan kalimat ini, dengan paragraf ini. Kemudian ragam fungsional ini dan tipe. Terus ini, nah tadi kelewat ya. Nah ini celak, maksudnya gimana nih? Celak apa cetak nih? Kelompok 1? Cetak Bu kayaknya. Iya, jadi ini lagi ya, diperhatikan ya. Kemudian ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif. Ini harusnya bukan titik, ini koma. Perhatikan lagi tanda titik komanya. Ini juga harusnya koma, bukan titik. Terus ini di sini, karena ini merupakan urutan sebuah jenis, jadi berikan tanda serta. Harusnya kan dan. Tapi karena dan terlalu banyak di kata-kata sebelumnya, jadi biar tidak terlalu menumpuk kata dan atau pemborosan kata dan, jadi gunakan serta saja di sebelah sini ya, sebelum peristiwa. Kemudian ini jadikan satu paragraf dengan kalimat sebelumnya. Kemudian ini karena cuman ada berapa ini? 2 kalimat, tambahkan kalimat lagi ya, biar nggak sedikit paragrafnya. Ini ada tipe juga, nanti diperbaiki tipe-tipenya. Terus ini, nah ini adalah, ini fungsinya kenapa kok bisa miring adalah? Kelompok 1. Alasannya kenapa harus cetak miring? Kelompok 1. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan. Kenapa harus cetak miring? Pada alasan tersendiri? Salah mungkin Bu. Salah ya? Ya udah, berarti adalah tidak perlu cetak miring ya. Yang cetak miring itu kata-kata yang butuh saja. Baik, Bu. Kemudian ini jadikan satu paragraf dengan kalimat ini. Jadi biar paragrafnya itu banyak, nggak sedikit, nggak renggang-renggang seperti itu. Tanda komanya lagi diperhatikan ini. Jadi setelah penjenisan, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau ada penjenisan, ada 3 penjenisan atau lebih, itu harus pakai koma. Jadi ceramah koma, kuliah koma, pidato koma lagi, kemudian dan sebagainya. Nah, dan ini karena udah dan, biasanya ada yang lupa memberikan tanda koma. Nah, ini salah. Kenapa? Kalau misalnya kalian tidak memberikan koma sebelum dan, dikhawatirkan salah pemahaman. Pidato dan sebagainya itu dianggap satu jenis, bukan jenis yang sebelum-sebelumnya. Jadi harus ada tanda komanya juga. Kemudian, nah ini sedangkan ini merupakan konjungsi antar kata, bukan konjungsi antar kalimat. Jadi tidak boleh dimasukkan di awal kalimat. Kalau awal kalimat kan harus ini ya, menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Dan harus diberi tanda koma. Jadi sedangkan harus diganti nanti dengan konjungsi antar kalimat yang lain. Kemudian ini percakapan sehari-hari, koma bahasa tutur. Nah, ini jangan koma biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Diberi tanda atau kata atau saja. Ciri-ciri ini tipe, diperhatikan lagi tipe-tipenya. Ini ukuran 10 sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk penulisan judul. Judul itu yang huruf kapital
hanya yang kata-kata ini, kata-kata biasa, kata dasar atau kata imbuhan. Kalau seperti ini kan konjungsi. Konjungsi tidak perlu diberi, tidak perlu memakai huruf kapital. Jadi huruf kecil-kecil aja ini. Dan yang ini huruf kecil saja. Kemudian ini tata bahasa baku. Ini nggak ada juga dalam rujukan. Tanda koma, titiknya juga perhatikan. Ini sudah dijelaskan. Jadi nanti tinggal dicari aja kesalahannya ya. Koma ini, perhatikan lagi tanda koma, rujukan juga masih belum ada di dalam daftar pustaka. Nah, terus ini pada azasnya. Yang baku itu bukan azas. Azas itu bahasa lisan. Jadi yang baku itu asas. Jadi ganti dengan asas. Pada asasnya, seperti itu. Kemudian, ini, apa ini? Oh ya, ini kerangka acuan, harus pasti. Jadi jangan digabung. Kemudian sanksi. Sanksi ini juga tidak baku. Yang baku itu sanksi. Jadi ganti nanti. Kemudian ada lagi sedangkan. Sedangkan di awal kalimat tidak boleh ya. Jadi sedangkan itu masuk ke konjungsi antar kata, bukan antar kalimat. Kemudian ada lagi di sini situasi buat transaksi cetak miring. Kemudian ini sudah dijelaskan tadi, kalau tabel ukurannya 10. Kemudian ini rambut nenek saya gundul. Apa nih? Leksikon rambut nenek saya gundul. Oh, ini ya. Contoh kalimat ya. Contoh kalimat itu harus dibuat miring atau kalian pakai kutip dua. Kutip dua di awal dan di akhir. Jadi biar tahu ini bukan bagian dari kalimat, tapi ini contoh dari kalimat seperti itu. Jadi biar bisa dipahami. Kalau seperti ini, nanti yang baca nggak paham. Ini rambut nenek saya gundul, susunan kalimatnya baik, tetapi jika ini disangkanya bagian dari kalimat ini seperti itu. Ini juga nih banyak rumah rakyat tergenang karena banjir. Ini juga. Kemudian ada yang benar adalah ini yang tidak boleh mengawali sebuah kalimat. Karena yang ini merupakan kata hubung ya, kata hubung antara satu kata atau satu kalimat. Jadi tidak boleh di awal. Kemudian ini merubah, tidak baku ya, yang benar itu merubah. Ini juga white coffee, kopi putih. Ini istilah asing. Semua istilah asing harus harus bercetak miring. Kemudian kata Anda. Anda ini dimanapun letaknya, mau di awal, mau di akhir, harus huruf kapital. Karena Anda itu menunjukkan menunjukkan sapaan kepada seseorang. Jadi harus kapital semua. Ini kapital semua. Kemudian nah, ini apa? Aduh, terus apa? Ini kan setelah kalimat pertama dari apa nih? Kutip dua. Jadi kalau kalimat huruf pertama dari tanda kutip itu harus huruf kapital, tidak boleh huruf kecil karena ini merupakan awal kata atau awal kalimat seperti itu. Kemudian selanjutnya sudah selesai, tinggal penutup. Variasi bahasa menurut pemakaian ini sudah saya jelaskan tadi, yang tidak boleh dipisah dengan tanda koma terus berbeda-beda. Ini reduplikasi pengulangan, jadi harus pakai tanda hubung, tanda strip ya, tanda strip kecil itu jangan yang besar dan yang panjang yang kecil. Kemudian dengan demikian ini sudah saya jelaskan tadi, konjungsi antar kalimat setelahnya harus diberi tanda koma, jadi nggak boleh dibiarkan seperti ini. Jadi nanti penstrukturannya jadi membingungkan, dia masuk ke subjek apa bukan, masuk ke predikat apa bukan, seperti itu. Jadi harus diberi tanda koma. Sudah. Nah, ini untuk daftar pustaka. Jadi daftar pustaka yang saya lihat di sini semuanya tidak ada di dalam perujukan yang di dalam makalah, di pendahuluan atau di bab 2 juga nggak ada. Ini perhatikan lagi, ini rujukannya dari mana ya kelompok 1? Kenapa berbeda ya? Bisa dijawab? Kelompok 1. Ambil rujukannya dari mana?
Bu, kan kita nengok di internet tuh, Bu. Ya. Nah, terus ada daftar pustaka itu disalin tuh kan. Kami buka dari sana. Jadinya nyelinang itu, Bu. Nah, ini dia kan saya bilang tadi, boleh kopas dari internet, tapi harus dengan cerdas ya. Jadi apa ya, kopaslah dengan elegan seperti itu peribahasanya. Jadi kalian harus menyaring lagi, jangan asal kopas salin ya gitu. Jangan seperti itu. Jadi harus dicerna lagi. Jadi nanti nggak apa-apa untuk pertemuan pertama, nggak masalah. Yang penting ini nanti diperbaiki lagi ya, karena ini semua tidak ada di dalam rujukan, jadi harus diganti sesuai yang ada di dalam rujukan tadi. Nah, kemudian saya jelaskan lagi ya, untuk merujuk ya, cara menulis daftar pustaka yang buku, contohnya seperti ini. Siregar, R. Nah, ini nama ya, nama awal dan akhir itu dibalik. Jadi nama yang paling terakhir itu taruh di depan. Kemudian diberi tanda koma, kemudian ditulis nama yang awalnya itu. Kemudian harus pakai tanda titik, kemudian tahun penerbitan buku, kemudian judul. Seperti ini judulnya Bahasa Indonesia Jurnalistik. Judul harus ditulis dengan huruf miring, bukan seperti ini. Kalau ini kan biasa ya, jadi harus pakai tanda cetak miring seperti ini. Kemudian setelah judul baru tanda titik. Kemudian kota penerbitan. Kemudian tanda titik 2. Setelah itu nama penerbit baru titik. Jangan lupa titiknya, harus pakai titik di terakhir karena kalau tidak titik itu jelas salah. Kemudian ini nanti untuk rujukan buku tolong diperbanyak. Kira-kira 5 lah minimal rujukan dari buku. Kemudian ini apa nih, contoh daftar pustaka. Nah ini ya, ini kan kalian ambil dari internet ya, dan cara mengambilnya juga bukan seperti ini untuk internet. Jadi contohnya seperti ini, bisa dicek. Tetap ditulis nama penulisnya. Jadi kalau kalian ambil di internet jangan asal comot juga, dilihat dulu ada nama penulisnya enggak. Kalau nggak ada jangan diambil, nanti kalian mengambil sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada nama yang menuliskan di sana, harus ada nama yang menulis dalam blog tersebut. Kalau sudah ketahuan namanya baru kalian tulis. Nah, sama seperti sebelumnya, nama dibalik ya. Nama belakang taruh di depan, terus kasih tanda koma, kemudian disusun lagi nama awalnya. Kemudian di sini apa nih? Tangerang HMK. Nah, kalau untuk internet apa nih? Oh ya. Kemudian ditulis tanggalnya. Tanggal ini, tanggal apa? Update-annya. Tanggal update-annya ditulis. Kemudian judulnya, judul blognya apa. Terus di sini misalnya dari kompas.com, aplikasinya atau yang media yang menaungi. Nah, media menaungi ini ditulis. Kemudian ditulis kalau ini online, baru alamatnya, HTTP apa di situ. Beri tanda kurung. Kemudian koma dan tulis diakses tanggal berapa. Diakses itu maksudnya kalian pokoknya tanggal berapa, jam berapa. Kalau jamnya nggak perlu deh, cukup tanggalnya aja, tanggal berapa seperti itu. Kemudian di sini juga belum ada rujukan dari artikel ilmiah. Kemarin saya udah minta ya rujukan dari artikel ilmiah, ingat. Jadi artikel ilmiah itu cara ambilnya dari Google Scholar. Terus nanti kalian cari PDF di situ yang sesuai, ambil rujukan di situ. Kemudian cara merujuknya seperti ini. Pertama namanya sama seperti tadi. Kemudian tahun, kemudian judul. Nah kalau untuk artikel ilmiah, judul itu tidak perlu garis miring, biasa saja hurufnya. Sedangkan setelah itu tanda titik jurnal studi agama. Nah ini jurnal studi agama itu masuk dari jurnalnya, ditulis jurnalnya jurnal apa kalau untuk artikel ilmiah. Terus harus pakai cetak miring. Kemudian tanda koma, kemudian di sini nomornya, kemudian volume dari jurnalnya, kemudian ini nomor jurnalnya.
Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tadi, ada tambahkan rujukan dari buku, seperti itu. Untuk kepenulisan, ada yang ditanyakan? Silahkan. Kelompok 1 boleh bertanya, atau kelompok yang lain boleh bertanya, silakan. Ibu, boleh izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Zulfa. Ya. Pernah lihat, Bu, makalah ada beberapa makalah yang tidak menggunakan tujuan atau tidak menggunakan saran, cuman di penutupnya juga menggunakan simpulan. Itu bagian atas tidak menggunakan tujuan, terus yang bagian bawah tidak menggunakan saran, hanya simpulan. Hanya kesimpulan, ya. Jadi sebenarnya makalah itu pada instansi itu berbeda-beda ya. Kadang ada instansi yang tidak menggunakan tujuan, ada instansi yang tidak menggunakan saran. Itu tergantung instansinya, tidak masalah itu. Jadi kalau di sini saya mintanya kalian menggunakan tujuan, biar lengkap ya. Ada tujuan, terus ada saran juga, seperti itu. Oke, bisa dipahami maksudnya? Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kelompok 1, tidak ada pertanyaan, kelompok 1. Gimana? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Cukup ya? Tidak ada, Bu. Oke, cukup ya. Nanti ini akan saya kirim di grup aja ya. Jadi semuanya bisa mengakses. Untuk kelompok lain juga, usahakan kelompok berikutnya jangan ada salah seperti ini. Kalau untuk pertemuan pertama tidak masalah karena belum ngerti ya. Jadi untuk selanjutnya mohon diperbaiki lagi. Nanti kelompok 1 saya tunggu revisinya. Untuk revisi tidak perlu buru-buru, nanti akan saya minta ketika waktunya. Nanti diperbaiki aja dulu. Jangan lupa rujukannya ya, saya minta rujukannya yang sesuai. Tolong ini, karena untuk rujukan ini penting sekali. Kalian tidak boleh asal comot seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut ke tadi ada yang mau bertanya ya? Iya, Bu, saya. Tadi, ya silakan. Ini nanya di luar materi tadi, tapi ada sedikit. Nomor pertama, di dalam ragam bahasa sosial itu kan digunakan untuk persahabatan dua orang yang akrab. Tetapi bulan lalu kan ada kata-kata yang viral itu, Bu, dilarang. Nah, itu apa yang membuat kata-kata itu dilarang, Bu? Kata-kata apa ya? Anjay. Oh ya. Jadi pertanyaannya gimana tadi? Di dalam ragam bahasa sosial itu digunakan untuk persahabatan dua orang yang akrab. Tetapi kenapa kata anjay itu dilarang dan dipermasalahkan, Bu? Oh ya. Jadi begini sebenarnya, kata anjay itu kemarin menjadi dilarang karena penggunaannya salah. Jadi sebagian orang menganggapnya itu kata-kata kasar ya, sama seperti kata-kata lain. Sebenarnya banyak sih kata-kata yang konotasinya sangat buruk dan diucapkan oleh sebagian orang. Dan itu dalam konteks budaya kita, hal itu kan tidak baik seperti itu. Nah, mungkin di sini pemerintah menganjurkan kata anjay itu dilarang dan ada hukum pidananya. Seperti itu. Sebenarnya banyak selain kata anjay, banyak sekali kata-kata lain yang memang dilarang. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk kita bercanda dengan teman, kalau menurut saya pribadi itu tidak masalah sih, selama yang mendengarkan atau lawan bicara kita tidak merasa tersinggung. Tapi ketika lawan bicara kita merasa tersinggung, nah itu masalahnya di situ. Ketika mereka merasa tersinggung atau merasa tersakiti, nah itu yang menjadi masalah dan harus kita tinggalkan kata-kata itu. Seperti itu. Apa sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Bertanya ya. Muhammad Farul ya? Iya. Oh ya. Ibu, saya mau nanya lagi tapi buat kelompok 1 boleh nggak? Iya, silakan. Sejarah terciptanya bahasa Jawa dari awal sampai sekarang dan dari mana asal-usulnya? Itu sejarahnya dari mana, Bu? Dari tahun berapa? Jawa. Sejarah Bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa. Oh iya.
karena ini ya bahasa Jawa itu sudah lama sekali. Saya kurang paham untuk bahasa Jawa karena di sini saya juga tidak begitu mempelajari tentang bahasa Jawa. Saya tahunya kan bahasa daerah yang beberapa katanya sudah menjadi serapan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ada yang diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa baku seperti itu. Nah, contohnya seperti apa ya? Bahasa Jawa. Kata serapannya kayak makan, apa ya bahasa Jawa? Pokoknya adalah serapan bahasa Jawa di situ yang jadi bahasa baku, sudah menjadi bahasa baku. Kemudian serapan, tadi ada juga yang bertanya tentang serapan ya. Kata serapan itu bahasa asing yang diserap kemudian menjadi bahasa baku bahasa Indonesia, kayak gitu. Contohnya seperti kata kursiun. Kursiun itu dari bahasa Arab. Nah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kursi. Jadi penyerapannya tidak secara serta-merta menjadi kursiun, harus ada modifikasi seperti itu. Nah, serapan-serapan seperti ini yang membangun bahasa Indonesia menjadi lebih luas lagi. Selain bahasa Arab, serapan itu juga ada dari bahasa asing, terus dari bahasa daerah. Ini ikut menyumbangkan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu awalnya memang dari bahasa Melayu. Ibunya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, seperti itu. Jadi kalian bisa perhatikan ya, bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia sama dengan bahasa kita hampir sama. Tapi memang mereka adalah ibu dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian bahasa Indonesia bahasa Indonesia atau bangsa kita menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas diri kita. Kemudian jadilah bahasa Indonesia. Jadi awalnya ya dari bahasa Melayu itu sendiri, seperti itu. Ibu kan di Surabaya kan ada bahasa Jawa yang kasar tuh Bu, yang kayak cuk-cuk gitu Bu. Itu gimana? Itu tergantung wilayah geografis atau gimana Ibu? Ya, jadi bahasa kasarnya di bahasa Jawa ya mungkin ada ini ya, tergantung lokasinya. Jadi sebenarnya bahasa itu juga bisa jadi bahasa kasar dan kalau mau dipidanakan atau dibuat hukum sebenarnya bisa aja. Jadi nggak harus kata aja sih. Kalau menurut saya seharusnya kalau memang ingin dibuat undang-undang atau hukum jangan hanya kata itu karena banyak sekali kata lain yang konotasinya sangat buruk dan bisa menyakitkan orang lain seperti itu. Jadi ya menurut saya sih memang harus lebih disaring lagi apa saja yang tidak boleh dan boleh diucapkan seperti itu. Ada lagi? Sudah Bu dari saya. Ya. Selain itu ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, saya menambahkan ya di sini untuk kelompok 1. Nah, perhatikan ini. Dari segi pemakaian bahasa. Tujuan. Oke, tadi sudah dijelaskan ya dari kelompok 1 sebagian. Ragam bahasa. Dari segi pemakaian bahasa dibedakan menjadi ragam daerah, ragam pendidikan, dan ragam sikap pemakaian bahasa. Yang pertama, ragam daerah atau dialek. Nah, kita kan orang ini ya, kita kan punya daerah masing-masing. Maksudnya ada yang orang Jawa, ada yang orang Bali, ada yang orang Ambon, Batak, atau sebagainya. Nah, untuk menggunakan bahasa Indonesia biasanya kita biasanya kita keikutan atau dialek kita, logat kita kebawa ke dalam bahasa Indonesia itu, seperti itu. Jadi untuk menjelaskan atau mengatakan kata Bogor, orang Jawa cenderung menggunakan memasukkan huruf M, Bogor, Bandung, Bali, seperti itu. Nah, ini yang dimasuk ragam dialek seperti itu. Jadi logat itu masuk ke dalam ejaan bahasa Indonesia, masuk ke dalam pelaksanaan bahasa Indonesia.
Orang Bali juga memiliki dialek masing-masing ya, yang kemudian dia masuk ke dalam logat bahasa Indonesia. Kemudian dalam ragam pendidikan, pada ujaran orang yang tidak berpendidikan. Nah, misalnya orang yang tidak berpendidikan biasanya menggunakan kata P, F menjadi kata P. Misalnya fakultas bisa menjadi fakultas, kemudian film harus menjadi kata film. Nah, di sini mempengaruhi ragam bahasa seperti itu. Kemudian ini terlewat. Oke, di sini ada ragam bahasa menurut sikap pemakai bahasa yang dapat disebut langgam atau gaya. Sikap itu dipengaruhi antara lain oleh usia dan kedudukan lawan bicara, pokok persoalan yang disampaikan, dan tujuan penyampaian informasi. Dari segi pemakaian bahasa, bentar. Slide-nya. Oke. Dari segi pemakaian bahasa, dibedakan menjadi ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan, kemudian sarana, kemudian ragam yang mengalami gangguan pencampuran, dan ragam berdasarkan situasi pemakaian. Nah, untuk yang pokok persoalan, bahasa digunakan dalam lingkungan religi. Lingkungan religi berbeda pula dari bahasa yang digunakan di lingkungan olahraga. Jadi seperti ini. Dalam sebuah kepemimpinan atau kelompok pasti ada pemimpin ya. Tapi dalam bahasa itu pemimpin itu akan berbeda namanya dalam persoalan lain. Misalnya dalam ranah religi, pemimpin itu dinamakan imam, sedangkan untuk ranah olahraga, pemimpin itu dinamakan wasit. Kemudian dalam ranah pemerintahan, pemimpin itu dinamakan presiden. Jadi maknanya tetap sama, tapi untuk penyebutannya berbeda. Nah, ini yang dimaksud ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan, seperti itu. Kemudian berdasarkan media atau sarana media. Di sini kan media sudah dijelaskan tadi, ada bahasa lisan dan bahasa tulis ya. Untuk azas itu kan tidak baku. Nah, di sini yang bakunya asas. Jadi di sini ada beda ragam bahasa antara tulis dan lisan, seperti itu. Nah, ini azas tidak baku, terus asas itu yang baku. Merger itu tidak baku, yang baku itu merger. Nah, ini yang membedakan antara variasi bahasa yang dengan bahasa yang lain. Gangguan pencampuran. Lafal Indonesia yang kejawa-kejawaan atau Sunda-Sundaan masih dapat diterima orang daripada lafal Indonesia yang ke Inggris-Inggrisan. Maksudnya gimana? Jadi begini, ketika orang asing yang orang daerah, misalnya saya orang Jawa, menggunakan bahasa Indonesia masih ada logat-logat kejawaannya. Nah, itu masih bisa diterima ya, seperti saya mengatakan kata Bogor menjadi Bogor, itu masih bisa diterima. Tapi beda lagi ketika orang Inggris terus menggunakan bahasa Indonesia, tapi dia ada Inggris-Inggrisannya. Nah, itu tidak bisa diterima oleh orang. Kalian masih ingat kasusnya Cinta Laura yang dulu dia diklaim bahwa dia tuh bahasanya terlalu sok seperti itu, atau dia itu terlalu ke Inggris-Inggrisan. Pokoknya di situ bahasanya Cinta Laura dianggap tidak baik seperti itu. Padahal sebenarnya itu bukan salah dia. Dia memang lahir dan besar di luar negeri dan dia sudah biasa dengan bahasa Inggris. Jadi wajar kalau dia ketika dia menggunakan bahasa Indonesia akan ada bahasa Inggrisnya, maksudnya logat Inggrisnya keluar, dan itu bukan salah dia. Tapi di sini masyarakat kita tidak bisa menerima itu dan menganggapnya itu sebuah tindakan yang tidak baik karena kita merasa oh dia itu kelihatan sombong banget, kenapa harus bahasa Indonesia harus di Inggris-Inggrisin seperti itu, padahal bisa aja ngomongnya biasa.
kan seperti itu. Dan kembali lagi itu bukan salah dia, seperti itu. Kemudian ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Penggunaan bahasa ini terkait dengan situasi, yaitu situasi resmi dan tidak resmi. Nah, ini contoh penggunaan ragam bahasa lisan. Ia pergi ke kampus akan pinjam buku belajar. Nah, maksudnya gini, pinjam itu kan dia tidak ada imbuhan. Jadi kalau penggunaan bahasa lisan ini sah-sah aja. Tapi untuk bahasa tulis ini kurang tepat. Kenapa? Pinjam itu harusnya menggunakan imbuhan. Ia pergi ke kampus akan meminjam, seperti itu. Karena ini bahasa yang benar, seperti itu. Karena ini merupakan kata kerja yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Jadi harus ada imbuhan seperti itu kalau untuk bahasa lisan. Tapi untuk bahasa tulis, imbuhan-imbuhan itu cenderung ditinggalkan. Seperti ini, dalam perjalanan ia berhenti sebentar beli permen. Kalau untuk bahasa lisan ini tidak masalah ya. Tapi untuk bahasa tulis ini jadi bermasalah karena beli ini kurang tepat digunakan dalam kata-kata tersebut. Jadi harus menggunakan imbuhan seperti itu. Dan yang lainnya masih banyak lagi contohnya. Kemudian, nah dalam situasi resmi atau formal, penggunaan bahasa juga harus formal. Jadi seperti kita dalam ranah pendidikan, kita harus menggunakan bahasa formal juga. Tapi ketika kita berada dengan situasi santai, kita berbicara dengan teman kita, jadi tidak masalah untuk menggunakan bahasa non formal seperti itu. Tidak pakai imbuhan pun tidak apa-apa. Tapi kalau untuk formal kita harus menggunakan bahasa yang formal juga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kata yang seharusnya berimbuhan harus digunakan secara lengkap unsur imbuhannya. Jadi tidak boleh dikurang-kurangi. Seperti itu. Tahu ya imbuhan itu seperti apa? Kalau kayak makan. Makan itu kata dasar. Ketika dia mempunyai imbuhan atau mengalami penambahan imbuhan, itu bisa jadi makan, terus bisa jadi memakan, bisa jadi pemakan gitu. Nah, penggunaannya sesuai dengan konteks kalimatnya, kayak gitu. Jadi ya diperhatikan lagi kapan penggunaan kata tersebut harus dimasukkan seperti itu. Kemudian kata-kata yang tidak baku. Nah, ini kata tidak baku. Ketemu, ngobrol, ketawa itu tidak baku. Jadi kalau digunakan dalam bahasa resmi atau bahasa formal itu tidak bagus. Jadi harus dihindari dengan bentuk kata yang baku. Ragam lisan. Nah, ini perbedaan ragam lisan dan ragam tulisan. Kalau ragam lisan, karena lisan ya, lisan itu harus ada lawan bicara. Seperti sekarang saya berbicara dengan kalian, saya harus memiliki kehadiran lawan tutur. Beda dengan bahasa tulis. Bahasa tulis tidak perlu lawan tutur karena yang dibutuhkan tulisannya. Dan nanti akan dibaca oleh orang lain entah kapanpun itu. Terserah kapanpun itu. Kemudian unsur gramatikal harus lengkap. Gramatikal itu apa sih? Gramatikal itu pembentukan kata. Jadi bagaimana kata itu terbuat? Seperti saya jelaskan tadi, makan itu kata dasar dan belum mengalami gramatikal. Jadi dia masih leksikal, masih murni kata asli. Tapi ketika dia sudah mengalami proses gramatisasi, dia akan mengalami imbuhan seperti memakan. Memakan itu berarti imbuhan ya, menggunakan imbuhan me. Kemudian ada lagi ketika dia mengalami gramatisasi berupa perulangan atau reduplikasi menjadi makan-makan. Saya makan-makan gitu. Jadi ada prosesnya gramatikal itu. Nah, untuk bahasa lisan ini gramatikal tidak lengkap seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi untuk mengatakan saya beli makan itu tidak masalah. Tapi untuk dalam ragam tulis imbuhan itu harus. Jadi nggak boleh saya beli makan. Harus lengkap unsur gramatikalnya. Saya membeli makan kayak gitu. Kemudian terikat ruang dan waktu. Maksudnya gimana nih terikat ruang dan waktu? Nah, kayak saya sekarang berbicara dengan kalian terikat oleh ruang dan waktu. Tempatnya ada, waktunya ada. Sedangkan kalau ragam tulis itu tidak terikat. Jadi ketika kalian, saya nulis sekarang, boleh kalian baca besok, boleh kalian baca di mana aja, kapan aja.
Jadi pesan saya tersampaikan kapan itu. Tapi ketika di bahasa lisan, pesan saya tidak akan tersampaikan ketika tidak terikat ruang dan waktu. Maksudnya sekarang yang ini saya berbicara, tapi tidak ada kalian. Otomatis pesan saya tidak akan tersampaikan. Seperti itu. Kemudian dipengaruhi intonasi, jeda, ritme suara. Nah, di sini untuk bahasa lisan mengetahui kapan kita emosi, terus kapan kita sedih, itu kan bisa diketahui dari intonasinya, terus jadi dari jedanya. Sedangkan dalam bahasa tulis kita mengetahui hal itu dari tanda bacanya atau ejaannya. Kapan kita marah, kapan kita bertanya, itu kan bisa diketahui dari tanda bacanya ya, seperti itu. Kemudian ada standarisasi bahasa. Standarisasi bahasa dilakukan terhadap ejaan, ucapan, atau lafal istilah, perbendaharaan kata dan tata bahasa. Melihat perkembangan bahasa, sejalan dengan perkembangan budaya, maka perlu dibuat aturan. Oke. Jadi tadi di sini mungkin ada yang bertanya ya tadi ya mengenai standarisasi bahasa. Jadi bahasa itu dari waktu ke waktu dia terus berubah, terus upgrade. Kayak gitu. Bahasa zaman dulu dengan bahasa zaman sekarang tentu sangat beda. Dulu mungkin ada bahasa itu menggunakan u itu dengan soe ya gitu. Jadi Soekarno pakai soe Karno. Kalau sekarang kan Soekarno kayak gitu. Jadi ada perbedaan karena bahasa itu memang terus upgrade. Terus bahasa zaman sekarang banyak sekali bahasa baru seperti japri. Japri itu jalur pribadi ya. Nah, itu masuk ke bahasa saat ini. Terus ada lagi be aja. Itu maksudnya biasa aja kayak gitu. Nah, itu masuk ke bahasa sekarang, bahasa anak-anak zaman sekarang. Kemudian ada lagi, apa lagi ya? Mantul, mantap betul kayak gitu. Nah, itu masuk ke bahasa-bahasa anak zaman sekarang. Nah, dari sini bahasa itu terus upgrade terus-menerus. Sekarang saja sudah banyak ragam bahasa yang berubah-ubah. Nanti untuk kedepannya mungkin pas anak-anak kita sudah lahir mungkin akan lebih berkembang lagi. Nah, bagaimana untuk menindaklanjuti bahasa yang terus berkembang itu? Nah, di situ adanya standarisasi bahasa, yaitu bagaimana penentuan bahasa itu menjadi bahasa baku atau tidak. Nah, itu ditentukan. Nah, nanti ada lembaganya sendiri. Di sini ada Balai Bahasa yang khusus menangani tentang masalah kebahasaan seperti itu. Jadi sudah diatur dalam undang-undangnya, dalam peraturan kebahasaan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini bahasa yang baik dan benar. Apa yang dijadikan alat ukur bahasa yang baik dan apa alat ukur bahasa yang benar? Di sini bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi. Jadi gini, bahasa yang baik itu biasanya belum tentu dia bahasa yang benar seperti itu. Begitupun juga bahasa yang benar belum tentu dia bahasa yang baik seperti itu. Jadi yang baik ini maksudnya gimana? Bahasa yang baik kita harus tahu kondisi dan situasi. Misalkan saat ini kita berada dalam situasi formal. Dalam situasi formal berarti kita tidak perlu dalam situasi formal kita tidak perlu menggunakan bahasa santai. Nah, sebaliknya dari bahasa santai ketika kita dalam situasi santai atau berbicara dengan teman atau keluarga, nah itu kita bisa pakai bahasa bahasa santai. Jadi tahu kondisinya, tahu tempat-tempatnya. Jadi jangan dibalik-balik ketika santai kita menggunakan bahasa formal atau ketika dalam situasi formal kita menggunakan bahasa santai. Nah, itu tidak baik bahasanya. Jadi bahasa yang baik tahu kondisi dan maksud pembicaraan sehingga pesan tersampaikan. Kemudian kalau yang kriteria yang dipakai untuk pemakaian bahasa yang benar. Nah, kalau bahasa yang benar itu gimana? Jelas, kalau bahasa yang benar itu patokannya yaitu EYD, ejaan bahasa yang disempurnakan. Jadi harus sesuai dengan itu. Jadi penulisan untuk karya ilmiah, untuk bahasa-bahasa resmi, itu harus mengacu pada EYD, ejaan bahasa. Nah, di sini ada kaedahnya yaitu meliputi tata bunyi, fonologi. Jadi dalam bahasa Indonesia itu nanti ada tataran-tatarannya juga yang nanti akan dijelaskan oleh kelompok-kelompok lain ya. Nanti ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan.
untuk saat ini kita bahas ragam bahasa aja. Kemudian ada tata bahasa. Nah, ini ada tata kalimat, ada tata kata, kemudian ada kosakata. Nah, ini bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah tata bahasa. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian bahasa yang mengenai sasaran, tidak selalu perlu beragam baku. Contoh dalam menawar barang di pasar. Nah, itu tidak perlu bahasa baku seperti itu. Jadi yang penting mengenai sasaran aja. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bu, saya boleh bertanya, Bu? Izin, Bu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini, Bu, terkait yang tadi orang yang kurang berpendidikan yang tidak bisa membedakan huruf. Bagaimana jika orang yang berpendidikan tapi tidak bisa membedakan huruf, Bu? Maksudnya, contohnya seperti F dan V. Seperti saya, maksudnya saya sendiri gitu tidak bisa bedakan, Bu, antara V dan F. Bisa bedakan bentuk tapi tidak bisa bedakan namanya gitu. Iya, seperti contohnya kata variasi. Bisa saya sebut tapi kalau ditulis bingung antara V sama F. Kadang-kadang M sama N. Apakah ini kurang pendidikan juga atau bagian dari kesalahan berpikir, Bu? Oke. Jadi gini ya, untuk pelafalan itu sebenarnya bukan dari kurangnya pendidikan, seperti itu, bukannya seperti itu. Tapi kenapa tadi kok dimasukkan dalam ranah pendidikan? Ya, memang pengelompokannya masuk ke ranah pendidikan, tapi bukan berarti orang itu tidak berpendidikan, karena bahasa itu mengikuti situasi dan kondisi. Kita bisa berbicara bahasa asing, misalnya kita bisa bicara bahasa asing itu karena kita sudah terbiasa berbicara asing. Misalnya kita ini ya, belajar bahasa Inggris. Kita belajar nih teori-teori terus, tapi kita tidak praktek. Kita hanya belajar aja. Nah, itu akan sulit masuk dan kita akan sulit melafalkan. Tapi ketika kita berada dalam lingkungan yang berbicara bahasa Inggris, itu akan mudah ketika kita prakteknya. Jadi kita akan lebih gampang untuk menyampaikan bahasa dengan bahasa Inggris. Nah, sama dengan itu. Jadi ini bukan salah kalian karena kalian berpendidikan atau tidak. Jadi itu masalah lingkungan kalian. Jadi lingkungan kalian di situ memang menggunakan kata itu. Jadi secara tidak langsung kalian ini kebawa dalam bahasa pendidikan. Tapi untuk kategorinya tetap dikatakan kalau bahasa itu masuk ke ragam pendidikan. Terus kemudian bahasa yang lainnya tidak masuk ke ragam pendidikan, hanya perbedaan ragam saja. Bukan berarti ada kesalahan dari orangnya pribadi, bukan seperti itu. Bisa dipahami maksudnya? Oh iya, Bu, bisa, Bu. Makasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Adakah? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ini ada chat nih, apa nih? Oh iya, oke. Sudah ya, cukup ya hari ini? Ya, Bu. Cukup hari ini. Untuk kelompok selanjutnya, jangan lupa ya, ini ya, tentang apa kelompok selanjutnya? Tentang ejaan ya? Ejaan bahasa. Kelompok 2, siapa kelompok 2? Bu, Ya, bahas tentang apa? tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia. Ya, oke. Nah, ini untuk pedoman ejaan bahasa ya, EYD ya berarti ya. Nah, ini usahakan untuk penulisannya sesuai yang saya instruksikan tadi ya. Apalagi ini bahas tentang EYD. Berarti harus tepat sekali antara titik komanya di mana, terus tanda huruf kapital, tanda miring. Nah, itu harus dipelajari benar-benar. Jadi selain kalian menyampaikan kepada teman, nanti materinya, kalian sendiri pun harus menggunakan EYD secara baik dalam makalah kalian. Oke, seperti itu ya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Cukup ya sampai sini? Ya, Bu. Ya, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.